Sebenarnya ngeset studio itu basic aja sih sebenarnya. Yang penting microphone dynamic. Microphone kan ada dua, microphone dynamic. Kalau buat latihan biasanya pasti dynamic semua. Kalau buat rekaman microphone-nya kondensor. Dynamic biasanya Shure. Kalau yang kondensor biasanya Neumann yang di studio kita. Nah, prinsip dasar dari microphone dynamic itu sebenarnya dia selalu harus backwards, harus berlawanan dengan speaker. Nah, ini namanya microphone dynamic, merek Shure. Yang bagus sebenarnya buat Amerika, sekarang banyak kan Cina, susah sekarang ya buat Amerika. Kanada ya. Yang asli bikinan Iya, pabriknya di Meksiko, tapi Amerika tetap merek yang punya kan. Sekarang kan vendor juga di Meksiko kan, tapi tetap Amerika. Untuk menghindari pajak aja tuan. Jadi kalau pabriknya di Meksiko, otomatis pajaknya bayarnya ke Meksiko. Tapi kalau pabriknya di Amerika, mahal jadinya. Harganya nggak bisa murah. Nah, mic Shure ini mic dynamic. Dynamic itu beda dengan kondensor. Kalau mic dynamic itu kita nyanyi harus nempel. Kebanyakan orang yang kalau bukan profesional dia nggak tahu, kadang-kadang nyanyi kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Nyanyi itu harus benar-benar gini. Kalau dia teriak, dia mundurin dikit. Kalau suaranya rendah, dia majuin dikit supaya suaranya kedengeran. Dynamic. Dia cuman dapat suara sekitar sini aja, paling jauh segini. Di luar tuh dia udah nggak dapat. Makanya kenapa harus pakai mic dynamic, karena supaya suara gitar di situ, suara drum di situ nggak masuk ke sini. Tapi kalau pakai suara mic kondensor, semuanya masuk, semua ruangan ini masuk. Gitu. Maka dari itu konsep studio latihan itu mic ini harus berlawanan dengan speakernya. Tunjukin speakernya tuh. Itu kameramen nggak kreatif banget sih lu. Nah, lemes gua. Ini speaker. Jadi harus berlawanan, nggak boleh gini gitu. Nggak boleh gini, atau misalnya speakernya di sini nggak boleh. Nah ini masih boleh nih speakernya di sini. Jadi yang penting nggak gini, posisinya nggak gini, karena kalau gini terjadi namanya feedback. Atau misalnya gini posisi ini pasti feedback terjadi. Makanya harus dihindari untuk ngeset studio itu seperti itu. Ini untuk vokalis. Nah vokalisnya di sini, harus di sini supaya bisa ngeliat drum. Bisa ngasih tahu kalau salah, ada main keyboard situ, ada main gitar situ, main bass di situ. Nah, sekarang kenapa bass di sini? Kenapa bass di sini? Karena deket sama drum, supaya kick sama bassnya ketemu, supaya drummernya situ juga ketemu sama speaker ini. Jadi speakernya suara bass langsung ke drummernya. Itu yang bikin enak buat si pemain bass. Pemain drum, kick sama drum harus supaya beatnya sama, hentakannya sama gitu. Nah ini namanya speaker PA. Kalau ini kan monitor, speaker floor monitor. Kalau ini PA, side field ini namanya, side field. Dia three way, dia suara bass ada, suara gitar ada, suara vokal ada, suara high ada, semua di sini lengkap. Kalau di sini cuma buat suara vokal doang. Kenapa dia di sana? Supaya dapat bocoran di sini. Nah, terus gitaris di situ, gitar di sini, karena suara gitar ini kenceng banget pasti. Biar nggak terlalu dekat dengan yang lain-lain, jadi gitar ada di situ. Gitar di sini, jreng. Nah, di situ juga ada side fill. Nah, itu side fill. Jadi dia nggak cuma dapat dari sini, tapi juga dapat dari side fill. Nah, gua ke sini. Ini segmen dewa ya. Kenapa keyboard di sini? Karena memang supaya bisa komunikasi dengan suara di situ, saya dapat bocoran side fill dari sini lumayan. Nanti di sini juga kasih lagi nih. Monitor. Floor monitor pakai apa nih gua nih di sini ya? Ada satu. Nanti kasih lagi di sini. Kalau di situ cuma buat nyimpan gitar aja sih.